Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala wa Luta idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal 'alamin innakum lata'tuna ar-rijal sahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Shadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Tak lupa khatib mengajak kita semua untuk berwasiat tentang ketakwaan kepada Allah. Wattaqullaha haitsu ma kuntah. Bertakwalah di mana kita berada. Maka kelak ketakwaan ini yang akan menjadi penyelamat kita. Penyelamat yang memberikan tempat terbaik kita kelak di hari kiamat. Yang menentukan mana yang pemenang dan mana yang kalah. Mana orang yang beriman dan mana orang-orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihuna ar-rijalu bin nisa wan nisa'u bir rijal. Bahkan di dalam hadis yang lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannisin bir rijal wal mutarajjilina minan nisa. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat dan Rasulnya orang-orang yang menyerupai perbuatan-perbuatan baik laki-laki yang menyerupai perempuan dari segi perbuatan, begitu juga perempuan yang menyerupai laki-laki, begitu juga dalam segi perbuatan dan dalam segi segala hal yang menyerupai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini negara Republik Indonesia sedang ramai memperbincangkan tentang kasus yang sedang ramai terkait kasus LGBT. Dalam dua hal ini ada hal yang harus kita perhatikan, seperti apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang kaum Nabi Lut. Wa Luta idh qala liqaumihi, ketika Lut berkata untuk kaumnya, hei kaumku, jangan kalian melakukan perbuatan fahisyah, keji. Antara lain daripada perbuatan keji itu adalah perzinahan. Perkataan-perkataan yang dusta. Perbuatan-perbuatan yang menyeleweng. Baik laki-laki dan perempuan. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni. Kalau betul kalian mencintai aku, kata Allah, ikuti apa yang aku berikan, apa yang aku arahkan. Al-Quran mengarahkan kepada kita, laki-laki itu pasangannya mesti perempuan. Sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi uniknya mengapa ada manusia yang mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Dan uniknya ada laki-laki yang tak terima dilahirkan sebagai laki-laki dan kemudian dia merubah ciptaan Allah menjadi perempuan. Dan sebaliknya. Kasus kasus yang sederhana dan bukan kasus yang sepele yang berada di tengah kita hari ini. Kasus ingatkan kita kepada ancaman Allah yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut, yang Allah bumi hanguskan mereka. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika Allah berkata, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisatu wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Di dalam riwayat yang lain, perbuatan itu masuk dalam kasus perzinahan. Bahkan kata Nabi dalam riwayat yang lain, "Idza ata rajulun ar-rajula." Kalau kalian melihat ada laki-laki bertemu dengan laki-laki yang lain dan jatuh cinta mereka. Di dalam hadis yang lain, farjumu mereka. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ada pezinah. Pezinah ini laki-laki dengan perempuan. Kategori normal. Dia zina. Dicambuk 100 kali cambukan. Ini sudah tidak normal. Menyeleweng daripada kemanusiaan dan fitrah. Dan mereka berzina. Lebih seharusnya. Kenapa hal seperti ini harus perlu disampaikan? Karena umat muslim hari ini perlu membuka mata. Betapa mudahnya mereka menyebarkan paham LGBT. Mengajak generasi-generasi muda. Untuk saling mencintai sesama jenis. Untuk keluar daripada fitrahnya. Karena tujuan mereka yang menggerakkan ini satu. Mereka ingin mengatakan hak asasi manusia. Yang kedua, bertoleransi dengan semua keadaan. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian ikut campur urusan kami. Ini haknya kami. Kami mau jadi laki-laki atau perempuan terserah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis Nabi, jika kalian melihat ada perempuan menyukai perempuan, maka apa yang harus dilakukan? Harus farjumuha. Bahkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, sama dengan laki-laki yang menyukai laki-laki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa kuat ancaman Allah terhadap pelaku lesbi. Apa dasarnya? Dan mengapa ancaman itu begitu kuat? Yang pertama, menentang fitrahnya Allah. Yang kedua, menentang ciptaan Allah. Yang ketiga, tidak taat kepada Allah. Yang keempat, memberi ancaman kepada manusia-manusia yang lain. Yang kelima, memberikan dampak kepunahan kepada generasi. Yang kedua, gay, laki-laki dengan laki-laki. Ini sudah pernah terjadi. Seharusnya kita umat muslim dan mukmin ini mampu mencegah perbuatan-perbuatan mereka yang sangat menyimpang dan bukan membantu, justru membela. Karena perbuatan hari ini, mereka seolah-olah mudah sekali menyebarkan paham-paham seperti ini. Mereka buat grup WhatsApp, mereka sebarkan. Mereka masukkan nomor-nomor random, acak. Sehingga mereka berhasil menyebarkan kegiatan dan program mereka dalam WhatsApp tersebut. Yang ini menjadi daya tarik bagi mereka yang mengikuti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita umat mukmin tidak berpangku tangan, tidak bersama, mengurus penyakit-penyakit seperti ini,
akan banyak generasi-generasi kita yang lahir dengan model-model seperti ini. Mereka menyimpang daripada fitrah, mereka menyimpang daripada agama, mereka menyimpang daripada kebiasaan. Ini penyakit yang harus kita carikan solusi terhadap penyakit tersebut. Harus kita carikan obat. Dan perhatian tak bisa disandarkan hanya kepada pemerintah. Semua harus turun tangan. Setiap elemen harus punya tanggung jawab atas perbuatan seperti ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ketika perbuatan-perbuatan seperti ini menyerang generasi-generasi muda kita yang kelak berdampak negatif yang sangat besar. Yang ketiga, biseksual. Kedua-duanya. Dan yang terakhir, transgender. Masuk dalam kalimat itu. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ada takdir yang tak mau mereka terima. Seolah-olah takdir mereka menjadi seorang laki-laki adalah takdir yang salah. Seolah-olah ketika mereka diberikan kesempatan menjadi perempuan itu takdir yang salah. Sehingga banyak di antara mereka yang melakukan perbuatan penyimpangan. Mereka lakukan operasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat hari ini generasi-generasi kita. Laki-laki tapi kemayu. Laki-laki berbuat seperti perempuan. Ini perbuatan yang menyedihkan. Bukan membanggakan. Umat muslim perlu sadar. Ada gerakan besar di balik tersebarnya LG yang harus kita lawan bersama. Bukan sendiri. Baru-baru ini mereka mengirimkan satu flyer yang ingin mereka lakukan kegiatan safar di beberapa negara. Dan di beberapa kota di Indonesia. Dan dalam flyer tersebut bertuliskan satu di antaranya adalah Pekanbaru. Tahun 2018 kurang lebih pernah terjadi. Mereka ingin buat perbuatan tersebut di Alamayang. Pekanbaru. Ini menentang Allah. Menentang Rasulullah. Mereka menginginkan azab Allah turunkan ke muka bumi untuk orang-orang. Untuk kita semua. Sekalipun banyak di antara kita yang beriman. Dan kita berada di dalamnya. Ini bagian daripada kekejian dan kemungkaran. Kita tetap akan mendapatkan azabnya jika kita tak mampu ikut mencegah perbuatan-perbuatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbuatan-perbuatan seperti ini seolah mudah, seolah sering kita temukan. Mengapa? Karena sedikitnya perhatian manusia-manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti ini. Peran sekolah, peran orang tua, peran pemuka agama, peran masyarakat, peran tokoh, dan semua elemen harus bersatu untuk mengurus perbuatan-perbuatan seperti ini. Ini bagian daripada penyimpangan yang kelak akan mendatangkan azab. Ketika kaum Nabi Lut melakukan perbuatan tersebut, Allah ancam, Allah azab satu kaum. Maka jika kita tak ingin mendapatkan azab dan laknat dari Allah, kita yang berada di dalam harus ikut campur dalam mengurus persoalan kemungkaran dan kekejian seperti ini. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW berkata, salah satu di antara fitnah yang tersebar di akhir zaman adalah fitnah kekejian dan kemungkaran. Antara lain perbuatan hal tersebut. Dan perbuatan-perbuatan seperti ini selalu bergandeng tangan dengan narkoba dan miras minuman keras. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Nabi berkata dalam hadisnya, barang siapa yang melihat perbuatan kekejian dan kemungkaran seperti ini dan mereka diam, maka Allah akan melaknat mereka dan menimpakan azab bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketakwaan yang tertanam dalam diri kita
seharusnya ketakwaan kepada Allah yang melakukan dua hal. Baik hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau hablum minallah kuat, hablum minan nasnya lemah, tak sempurna keimanan seseorang. Maka hablum minan nas penting. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW pindah dari Mekah ke Madinah, Yasrib, yang ditampakkan oleh penduduk Ansar, bagaimana hablum minan nas, saling perhatian antara satu dengan yang lain, saling membantu bahu-membahu, saling melihat. Karena ini poinnya, kerukunan. Ketika orang beriman melihat orang beriman yang lain dalam kesusahan, harus dibantu karena itu iman. Maka jangan pernah mengatakan iman kepada Allah jika kita tidak mencintai sesama orang-orang beriman. Satu di antara perbuatan yang harus kita atasi bersama dalam bentuk wujud keimanan kepada Allah, dalam bentuk wujud hablum minan nas, mencegah perbuatan-perbuatan yang keji lagi mungkar. Karena kita sedang menolak bala, ancaman dan azab dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, jagalah olehmu nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Kita wajib menjaga nilai-nilai agama yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk satu di antaranya, menjaga negara kita daripada perbuatan-perbuatan yang tersebar dari kekejian, kemungkaran yang hari ini merajalela tanpa ada yang berani untuk menentang mereka. Maka oleh karena itu, jangan katakan kita beriman kepada Allah jika kita tak mampu berbuat mencegah perbuatan-perbuatan yang keji lagi mungkar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayuhan